Kekonyolan luar biasa seorang Gus Baha, penyanyi dangdut padahal bisa mengaji, ketika bicara agama dihina dan dicaci. Sementara orang pengidap gangguan jiwa tapi dari kalangan Baklawi, oleh Gus Baha dipuja-puja dan dianggap wali yang wajib dihormati. Rhoma Irama pasti menangis melihat kekonyolan ini. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu. Ya penyanyi ya dai. Penyanyinya cowok loh, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya gitu. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majdzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Habib Abdullah Al-Kabir Malaka Batai Beju Negara. Beju Negara. Aman ke negara. Alkap sing nyekel negara. Sing aman negara iki alkap. Negara cukup alkap aman. Kota Jakarta aman. Sudah seaman ke negara. Sudah seaman ke negara. Bapak Presiden terima kasih kepada kita. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa. Mungkin karena ndak wali itu yang jelas itu. Itu yang nggak wali pasti tidak paham, malah gremeng kadang. Jadi serabakat soleh lah yang seperti ini, semoga tobat ya. Setelah kekonyolan fatwa Gus Baha kemarin yang sangat viral, yang menyebabkan kuburan Baklawi tidak waras Ja'far Al-Kaf dibangun megah, mengorbankan puluhan makam kaum pribumi Nusantara yang dicor, ditimpa dengan bangunan cungkup dan dijadikan jalan untuk diinjak-injak menuju kuburan Baklawi tidak waras tersebut. Kini ditemukan satu lagi kekonyolan luar biasa dari fatwa seorang Gus Baha, yang beberapa waktu lalu fatwa tersebut sempat digunakan oleh Baklawi dan para jongosnya untuk mencela Rhoma Irama karena ikut berjuang membongkar kepalsuan nasab kaum Habib sebagai keturunan Rasulullah. Kekonyolan fatwa Gus Baha kali ini adalah yang paling parah dan paling menjijikkan menurut kita, di mana dengan kesombongan khasnya dia merendahkan dan menghina seorang Rhoma Irama dengan mengatakan bahwa penyanyi dangdut bicara tentang agama, maka potensinya akan sesat menyesatkan bagi para pendengarnya. Tapi di sisi lain, ada orang yang seandainya saja orang tersebut adalah orang dari kalangan kita, kaum pribumi Nusantara, orang itu pasti disebut orang gila. Oleh Gus Baha dipuja-puja dan dianggap sebagai walinya Allah Ta'ala hanya karena dia adalah orang dari kalangan Baklawi Yaman yang diyakininya sebagai keturunan baginda Rasulullah, padahal nasabnya sudah bisa dikatakan mustahil dapat dibuktikan kebenarannya. Inilah kekonyolan dan sekaligus fatwa yang sangat menjijikkan dari seorang Gus Baha. Rhoma Irama bicara agama dicaci dan dihina. Ceramah yang disampaikan dikatakan berpotensi sesat menyesatkan bagi para pendengarnya. Sedangkan orang tidak waras, seorang pengidap gangguan jiwa, difatwakan bahwa dia adalah seorang walinya Allah Ta'ala. Dan difatwakan juga kuburannya wajib dibedakan dengan makam kaum pribumi Nusantara, yang akhirnya membuat makam kaum pribumi dijadikan keset, diinjak-injak sebagai jalan menuju makam orang pengidap gangguan jiwa tersebut. Sebodoh-bodohnya Haji Rhoma Irama misalnya, jika memang Gus Baha menganggap Bang Haji Rhoma adalah orang bodoh dalam urusan agama, setidaknya ia masih faham hal-hal yang berkaitan dengan syariat, masih fasih dalam mengucap ayat-ayat Al-Quran. Bandingkan dengan Baklawi Ja'far Al-Kaf yang difatwakan sebagai wali oleh Gus Baha. Mengucap kalimat syahadat dan solawat saja, ia belepotan, amburadul tidak karuan. Persis seperti orang tidak waras di jalanan yang semua ucapan mereka keluar seada-adanya tanpa ada kontrol sama sekali dari akal warasnya. Meskipun statusnya adalah seorang penyanyi dangdut yang menurut Gus Baha tidak pantas bicara agama, setidaknya dalam berceramah Rhoma Irama tidak pernah menyampaikan ajaran sesat seorang mayit bermodalkan dibekali surat sudah bisa masuk surga tanpa hisab. Rhoma Irama pun tidak pernah menyampaikan mayit di dalam kubur ketika ditanya malaikat man robuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Dan dalam ceramahnya, Rhoma Irama juga tidak pernah menyampaikan ada manusia yang bisa memadamkan api neraka jika manusia itu tidak malu kepada Allah Ta'ala.
Jika Gus Baha mengatakan penyanyi dangdut berpotensi sesat menyesatkan ketika berceramah, maka lebih sesat mana dengan ceramah kaum Habib yang ia takzimi dan ia puja-puja? Dan mengapa dia justru hanya mingkem 1000 bahasa ketika kesesatan yang nyata disebarkan oleh orang-orang di komunitasnya? Datang Habib Sanjintan, ngelihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Inna rajula lamma sa'alahul malakan. Ini orang laki-laki yang di dalam kubur, si munsyid nih, si vokal ini, begitu ditanya oleh muamalah munkar dan nakir, wagala man rabbuka, munkar nakir tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alwi. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, enggak tanggung kalau padam neraka. Jika aku tidak malu, maka aku akan padamkan api neraka. Jika aku tidak malu, api neraka itu saya buat padam api neraka. Dari 3 tema ajaran sesat, mayit bisa masuk surga tanpa hisab bermodalkan surat rekomendasi. Ditanya malaikat munkar nakir tentang siapa Tuhannya, dijawab Tuhannya adalah seorang manusia. Dan ada manusia yang mampu memadamkan api neraka jika manusia tersebut tidak malu kepada Allah Ta'ala. Apakah ajaran-ajaran sesat tersebut disampaikan oleh penyanyi dangdut Rhoma Irama sehingga Gus Baha berfatwa bahwa apa yang disampaikan oleh sang penyanyi dangdut dalam ceramah berpotensi menyesatkan umat manusia? Jika memang Gus Baha adalah seorang ulama yang alim dan bijaksana serta konsisten dengan ilmu yang dimilikinya, tentu ia bisa menilai ceramah siapa yang sesungguhnya berpotensi sesat menyesatkan bagi umat Islam. Ceramah penyanyi dangdut Rhoma Irama atau ceramah Baklawi yang ia buja-buja dan ia percaya sebagai keturunan baginda Rasulullah. Termasuk juga dengan dongeng khurafat yang disampaikan Baklawi Umar Mutahar yang menceritakan Baklawi penidap gangguan jiwa Ja'far Al-Kaf pernah mengislamkan orang kafir yang telah meninggal dunia. Dongeng tersebut jelas berpotensi sesat menyesatkan. Tapi Gus Baha yang katanya adalah seorang kiai yang sangat menjaga perkara syariat malah bergandeng jembut dengan penyebar ajaran sesat tersebut dan malah mencaci dan menghina Rhoma Irama yang ceramahnya lurus-lurus saja dan tidak pernah keluar dari rambu-rambu syariat agama. Kesombongan Gus Baha selama ini yang merasa sebagai manusia paling alim di jagat raya sehingga suka merendahkan kiai lainnya, nampaknya telah dibuka oleh Allah Ta'ala bahwa kesombongan dia hanya berlaku untuk kaum pribumi saja. Sementara kepada kaum keturunan pendatang Yaman, dia memposisikan diri sebagai jongos yang hina, sehingga apapun kesesatan yang disebarkan oleh sang dero majikannya, ia mingkem 1000 bahasa. Sebab bisa jadi ajaran sesat yang disebarkan oleh para bendoro majikannya dalam pikiran Gus Baha itu bukanlah kesesatan, melainkan sebuah kebenaran tersembunyi yang sirnya tidak bisa dijangkau oleh orang awam pada umumnya. Gus Baha adalah simbol. Sealim apapun orangnya, seluas apapun keilmuan seorang manusia, ketika dia bergaul dengan Baklawi, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah, dia akan menjadi manusia tolol seketika. Sebab ia tidak akan bisa lagi menggunakan logikanya yang sudah tertutup doktrin betapa mulia dan spesialnya golongan Baklawi yang dipercaya oleh dia sebagai zuriat baginda Rasulullah. Termasuk sikap Gus Baha yang menghina penyanyi dangdut berpotensi menyesatkan jika bicara agama, namun di sisi lain justru memuja-muja dan menganggap walinya Allah Ta'ala orang yang nyata mengidap gangguan jiwa. Itu semua adalah akibat ketololan manusia ketika manusia tersebut otaknya telah termanipulasi oleh klan Bani Ubaidillah, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah.